Ya, alhamdulillah Ramadan tahun ini dapat kepercayaan untuk bergabung di Facebook Ramadan. Ya, hari ini tadi foto shoot sama bikin promo. Rasanya gimana nih ngisi program Ramadan di Antv? Untuk pertama kalinya ya, pas buka puasa gitu ya. Ya senang, alhamdulillah dapat kepercayaan. Sesuatu yang baru, dalam arti baru, kerja sama Antv-nya. Terus kalau talent-talent yang lainnya memang sahabat-sahabat kita semua lah ya, dengan konsep barunya gitu. Jadi di Ramadan ini ada 2 program yang berbeda. Satu buka puasa di Antv, terus seperti biasa sahur di TV sebelah. Randy mungkin gimana sih cara ngatur waktunya, kan nanti bakal bulan Ramadan nih, kan buka puasa live dua-duanya nih di Antv sama sahur juga ada kegiatan. Ini ada jeda enak, 5:30 paling sampai jam berapa? 6:30. Ada jam 7. Udah, habis itu pulang. Nanti jalan lagi ke acara sahur paling jam 12 atau 12:30 buat live jam 2. Randy mungkin ini pertama kali Ramadan yang berbeda tahun ini daripada tahun sebelumnya. Iya, tapi untuk Ramadan sih biasanya memang dipersiapkan 2 program, malam sama yang acara sahur atau sore gitu ya. Jadi untuk tahun ini ya gue bisa ngambil untuk kerjasama sama yang di Antv untuk sore. Melewatkan Ramadan tahun ini tanpa sosok almarhum Aramji mungkin. Melewatkan Ramadan tahun ini Iya, dengan berbeda gitu. Wow. Ya. Ya ini Ramadan pertama gue tanpa almarhumah. Mungkin yang masih diingat kalau dulu kalau buka puasa bersama gitu, momen-momen apa? Dulu tuh kalau masih ada dia tahun kemarin tuh biasanya 1 bulan itu kita schedulein tuh 2 atau 3 hari buka puasa di sana gitu. Kayak gitu. Mungkin kesukaannya Abi Ramzi nih atau keluarga, kalau Ramadan tuh yang khasnya apa sih? Gue tuh sama makanan nggak ini ya, apalagi sekarang udah pola makannya udah jauh berbeda gitu ya. Nasi udah nasi merah, terus udah nggak makan lauk yang macam-macam lagi gitu ya. Terlepas dari itu memang untuk Ramadan sih gue biasa, ini jujur ya, gue minum teh manis sama korma aja itu bener, kalau dibilang udah kenyang udah gitu ya. Cuman kan akhirnya, nah ini yang repotnya, biasanya suka terganggu kalau di lokasi syuting nih. Tahu sendiri kan, syuting sama Ruben, apa aja dibawa sama dia kan. Kalau malam aja syuting sama dia, apa aja dibawa di belakang studio. Jadi memang mental harus dipersiapkan. Suka kan akhirnya jadi kalap mata gitu ya. Ya apa aja sih, apa aja. Cuma nggak ada yang harus spesial. Cuman jujur kurma tuh harus, baik sahur maupun buka puasa. Itu benar, harus ada. Khasnya kan gorengan tuh. Gimana tuh, ada nahan-nahan? Ya, kalau di rumah masih bisa ketahan. Cuman memang kalau di lokasi syutingnya agak repot ya. Ya gitu. Ada favorit takjilnya nggak biasanya? Ya udah itu korma aja. Bener gue. Gue ya buka tuh air putih kalau nggak teh manis sama teh tawar panas malah. Sama korma. Terus selebihnya kalau memang buka puasa di rumah ya makan secukupnya. Udah. Tapi walaupun nggak puasa suka makan korma juga nggak? Atau cuma agak jarang. Agak jarang. Aja gitu. Iya, agak jarang. Artinya bakal ngelewatin Ramadan tahun ini full di aktivitas syuting, atau ada request sih dari keluarga pengen buka puasa bareng Abi gitu, atau nyempetin waktu Abi sendiri gitu? Ya kalau misal nggak tahu nanti kalau main ke lokasi ya. Kalau buka puasa ya, kalau sahur sudah pasti enggak lah ya. Apalagi kan lokasi nanti kita deket tuh studio dari rumah kan, entah apakah Asila Maafi nemenin buka puasa di studio, itu kemungkinan besar sih bisa aja. Atau pas buka puasa ya asal batalin, terus nanti mungkin nyelesain segmen-segmen terakhir, habis itu buru-buru pulang kan bisa makan bareng di rumah kan. Tapi Asila suka bawain takjil atau favorit apa? Dibawa kerepotan untuk dirinya sendiri. Kemarin juga katanya Asila habis beli cireng 100.000. Kayak gitu gimana tuh? Nggak tahu tuh, dibikin konten sama timnya. Cireng kan 100.000 gitu ya. Tapi kemahalan kali Apa? Jajan cireng. Ya dia sama timnya tuh bikin cireng, beli cireng 100.000 gitu.
Ya udahlah, itu memang polanya Asila dengan manajemennya gitu ya. Kalau gue kan memang udah tidak mengambil porsi seperti itu. Iya. Anak semakin besar Abi. Ya, udah 18 tahun nih besok Iya. Maret. Gimana pola, maksudnya ngejaga banget gak sih apalagi kan anak perempuan. Beda ya. Treatment atau kita orang tua tuh ngedidik anak tuh dari zaman dulu sama sekarang tuh beda. Kalau sekarang tuh bukan berarti anak, kalau misalnya kita sebagai orang tua tuh ngebilangin jangan gini ya, terus dia akan menyampaikan sesuatu. Kalau dulu kan kita dicap ngebantah itu kita udah di stempel ngebantah orang tua, kurang ajar. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu. Dia bertanya, dan tugas orang tua, tugas kita ini sebagai orang tua harus menjawab pertanyaan dia, karena dia memang sedang bertanya, bukan lagi ngetes orang tuanya. Kalau dulu kan kita bertanya, buset pamali banget itu, udah di stempel tuh, anak durhaka, lu kurang ajar, ngebantah aja kalau orang tua omongin gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa kayak begitu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus membuka diri, terutama Afi yang sama-sama perempuan sama Asila, ya tarik ulur, kadang di posisinya sebagai ibu, sebagai teman, sebagai sahabat. Nah gue sebagai bapak ya juga tarik ulur juga gitu ya. Menurut gue sama Afi komposisinya sudah pas lah. Nanti hasilnya seperti apa ya kita tinggal berdoa, mudah-mudahan diberikan yang terbaik buat Asila. Tapi suka sharing-sharing gitu sama Buat sharing iya, tapi untuk lebih sharing yang detail untuk masalah ini itu ke mominya, ke Afi. tapi termasuk ngelarang gak sih buat dia pas apa suka-sukaan gitu sama lawan jenis. Kita nggak bisa menghalangi sesuatu yang diberikan ya. Kan itu kan rasa suka terhadap lawan jenis itu kan memang kodrat manusia, apalagi beranjak dewasa. Itunya yang kita nggak boleh patahkan, tapi diarahkan. Tapi dikontrol tetap ya. Dikontrol ya, diarahkan. Bukan nggak boleh, berarti dipatahkan. Takutnya nanti dia trauma, karena itu kan datangnya bukan dari dia, memang naluri dia menjelang ke usia dewasa. Begitu juga ada pihak lain yang juga seusianya sama. Nah itu yang harus diarahkan, bukan dipatahkan. Tapi ada pembatasan nggak dari Abi atau dari mominya? Gue selalu bilang sama Afi, boleh deket sama siapapun, tapi jangan berkomitmen. Ini bapaknya dulu dengan 1 juta pengalaman. udah hafal banget asam garamnya gitu kan. Apalagi ini anak perempuan satu-satunya gitu. Gue selalu wanti-wanti sama Afi, jangan berani untuk berkomitmen. Aku suka padamu, aku sayang sama kamu, aku juga, kita pacaran, ya nggak usah berkomitmen, ngalir gitu aja. Ada orang baik sama kita harus lebih baik dari dia, kayak gitu kan. Jadi jangan dipatahkan dan jangan akhirnya ya pokoknya akhirnya udah natural aja, jangan berkomitmen aja. Takutnya nanti kalau berkomitmen sudah terkunci, Asila ngunci itu cowok tuh ngunci, repot. Akhirnya ide deh, nangis nggak jelas. Itu yang dibilang mohon maaf itu. Itu pacaran itu kan tai ayam rasa coklat, gitu kan. padahal pahit gitu kan. Nah itu yang kita nggak mau, jangan sampai ada air mata untuk urusan peritilan kayak begini. Mendingan simpan air mata itu nanti ketika dia sudah berumah tangga. Baik air mata kesedihan, mudah-mudahan air mata kegembiraan, kesenangan. Tapi untuk urusan kayak begini, pengalaman, main juga pengalaman. Abi kembali lagi ke Ramadan ini, berarti tahun ini tanpa sosok almarhum. Iya. Satu PR itu, kedua juga nanti Ramadan. Lebaran. Iya. Yang paling diingat mungkin ada masakan apa gitu yang sama Abi yang almarhum berikan kalau saat-saat momen Lebaran, momen Ramadan juga termasuk. Ya almarhumah tuh tahu tuh gue suka sayur bayam pakai kelapa atau kayak urapan tapi ketimun dipotong-potong terus kayak pakai kelapa gitu. Makanan Betawi zaman dulu. Ya. Ternyata gue tuh orang yang paling cuek loh, paling kuat. Ternyata memang kehilangan ibu itu luar biasa ya, apalagi gue satu-satunya kan. Gue tuh hampir 2 bulan 3 bulan yang lalu tuh setelah Agustus itu gue goyang banget. Bahkan sempat nggak mau syuting lagi kan, karena percuma gue syuting setiap malam live, emak gue nggak nonton gitu kan.
Karena kan itu salah satu hiburan dari almarhumah kan. Suka nelfon, Ji kirim salam buat ini Umi doain tuh menang, ini dari zaman Lesti waktu itu kan. Jadi akhirnya waktu itu sempat malu syuting, tapi akhirnya Afi, Asila semua ngebangkitin lagi, bangkit lagi. Cuman waktu itu kan lagi terpuruk banget kan, karena gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa, karena gue anak satu-satunya, gitu nggak bisa sharing. Tapi ternyata pemikiran gue salah. Sharing itu bisa ke istri, bisa ke anak, bisa semuanya. Karena juga mereka kan merasa kehilangan, apalagi Afi. Setiap pagi itu temen curhatnya, temen gosipnya emak gua. Gimana tuh Ramzi? Ngapain tuh? Umi kemarin sebel tuh sama Ramzi begini, demi kurang lebih. Jadi kayak gitu. Nah itu hilang. Jadi Afi tuh gue terpuruk dari awal. Afi tuh berusaha kuat. Karena untuk ngimbangin gue kan. Setelah gue udah mulai kuat, dia yang terpuruk gantian. Karena dia merasa kehilangan tuh momentum-momentum kebersamaan sama nyokap di setiap hari itu. Tiba-tiba nelfon, Vi, Umi mau ini, kan semua yang ngurusin Afi. Afi tuh ngurusin 3 rumah. Rumah gue, rumah kita, rumah almarhumah, sama rumah orang tuanya Afi. Memang dia. Ya udah, memang jalannya udah seperti ini, kita yang tinggal nunggu gantian kan kapan. Insyaallah husnul khotimah. Momen ziarah tetap ada ya, Bi? Ziarah kan kebetulan gue almarhumah tuh makamnya wakaf keluarga. Jadi kapanpun kita mau ke sana bebas, enak. Di perkampungan di Haji Samali itu, di kampung neneknya nyokap gue waktu itu kan memang orang Kalibata sana. Jadi kapanpun bisa ke sana. Kan Asila kan sekarang udah menjadi penyanyi terkenal nih, udah punya uang sendiri. Nah, cara mengelola dan itunya gimana sih? Apalagi kan Asila mungkin suka barang-barang branded, membatasi gitu. Jadi apa yang Asila inginkan waktu itu, alhamdulillah gue ada rezeki, dititipin rezeki, gue penuhi semua keinginannya. Barang-barang yang dia mau kita penuhin semua. Jadi gini, ketika sekarang dia sudah mulai dewasa, uang dia sudah dapat, mohon maaf ya, dia udah nggak kemarukan lagi sama yang kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak lagi kalap gitu, enggak. Jadi memang kita udah penuhi waktu itu. Jadi udah, malah di single yang keempat kerjasama sama Rizky Bilar, Leslar Music. Nanti yang udah standby sih, nanti single yang kelima itu dia yang produserin, dia yang biayain semuanya. Jadi kita kasih PR dia untuk melakukan hal itu. Nah, berarti pengaturan atau alokasi kayak gitu sempat diaturin atau enggak? Itu urusan Afi itu. Afi kalau untuk urus hitung-hitungan udah jago dia. Afi yang ngatur lah. Gue nggak tahu sedetail itu. Ya, thank you ya. Terima kasih. Terima kasih.